Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran secara daring, marilah kita berdoa bersama-sama agar kita selalu diberikan oleh Allah beberapa kenikmatan, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, yaitu pembelajaran seperti biasa. Marilah kita berdoa. Mulai. Selesai. Nah, sekalian, pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari layanan bimbingan konseling secara klasikal tentang komunikasi efektif. Pada minggu yang lalu, komunikasi efektif yaitu tentang pengertian komunikasi efektif. Yang kedua yaitu fungsi komunikasi yang efektif. Dan yang ketiga yaitu perilaku di dalam berkomunikasi. Nah, pada pertemuan kali ini komunikasi efektif yaitu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam berkomunikasi. Nah, jadi di dalam kita berkomunikasi, baik itu di dalam lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam berkomunikasi. Dengan tujuan supaya komunikasi kita aktif, efektif, dan efisien. Tentunya yang baik dan benar. Nah, di dalam berkomunikasi, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah yang pertama, yaitu kontak mata. Nah, yang pertama ini di dalam kita berbicara atau berkomunikasi, yaitu hendaknya kita membiasakan menatap lawan bicara dan mengambil jeda untuk memulai sebuah pembicaraan. Itu yang pertama yang harus diperhatikan. Yang kedua yaitu ekspresi wajah. Nah, di dalam berkomunikasi ekspresi wajah juga harus diperhatikan. Tidak kelihatan cemberut dan tidak kelihatan menakutkan. Nah, wajah adalah merupakan cermin kepribadian individu atau seseorang. Oleh sebab itu, karena ekspresi wajah adalah mengungkapkan pikiran yang sedang melintas pada diri seseorang. Oleh sebab itu, ekspresi wajah harus menunjukkan ekspresi wajah yang menarik. Sebagai contoh, sebuah senyum mengungkap keramah tamahan dan kasih sayang. Maka dengan wajah yang senyum, dengan wajah yang memberikan harapan kepada orang lain, maka akan sangat berpengaruh. Yang ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi adalah ketika kita melaksanakan komunikasi hendaknya efektif. Hendaknya efektif. Oleh sebab itu sangat layak apabila di dalam berkomunikasi kita harus memperhitungkan dalam membangun atau membicarakan sesuatu. Salah satu contoh apabila kita membicarakan tentang karir atau pekerjaan.
Karena komunikasi yang baik tentunya akan mendukung segala aktivitas kerja yang kita lakukan. Salah satu contoh umpamanya di dalam berkomunikasi tentang materi pembelajaran. Yang kita sampaikan tentunya harus berhubungan atau berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang berikutnya, yaitu yang keempat, adalah hal yang perlu diperhatikan adalah postur tubuh. Nah, di dalam berbicara juga perlu diperhatikan bagaimana posisi postur tubuh itu supaya tidak mengganggu aktivitas di dalam kita berkomunikasi. Tentunya yang sopan, dan santun. Nah, yang kelima, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi adalah selera berbusana. Nah, artinya di dalam komunikasi ini berbusana juga harus diperhatikan. Karena busana memiliki tugas penting di dalam menimbulkan kesan terhadap orang lain. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, dari segi busana sudah tidak mendukung dan tidak mencerminkan yang baik, maka yang diajak atau yang sebagai lawan bicara juga akan tidak memperhatikan dengan sepenuhnya atau dengan baik. Nah, oleh sebab itu berbusana juga sangat berpengaruh di dalam berkomunikasi. Nah, anak sekalian, itulah diantaranya paling tidak ada 5 hal yang perlu diperhatikan di dalam kita berkomunikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang berikutnya yaitu tips komunikasi yang efektif. Nah, tentunya kita di dalam berkomunikasi tidak melantur ke sana kemari, atau dengan kata lain sesuai dengan topik yang dibicarakan. Tips yang pertama di dalam kita berkomunikasi yang efektif adalah tetapkan tujuan berkomunikasi. Tetapkan tujuan berkomunikasi. Nah, di dalam berkomunikasi ternyata kita harus juga menentukan tujuan yang ingin dicapai. Ya. Jadi mempunyai tujuan apa yang disampaikan, maka harus jelas. Yang kedua, yaitu tips yang kedua di dalam berkomunikasi yang efektif adalah kuasai topik pembicaraan. Nah, jadi kita harus menguasai apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, yaitu tips komunikasi yang efektif adalah kenali konsep diri. Jadi harus mengenal terlebih dahulu. Yang keempat, yaitu tips berkomunikasi yang efektif adalah pertahankan kontak mata. Jangan ketika kita berbicara atau berkomunikasi, mata kita tidak pada posisi berkomunikasi adanya lawan bicara. Harus posisinya baik dan benar. Jadi lawan bicara tidak merasa tersinggung atau tidak merasa diperhatikan. Nah, yang kelima, yaitu tips berkomunikasi yang efektif adalah hindari perbedaan pendapat. Nah, ketika ada berbeda pendapat atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan,
maka kita hendaknya menghargai. Jadi hargailah perbedaan pendapat di antara lawan bicara. Jadi jangan dengan kata lain ngotot dengan pendapatnya sendiri. Hargai pendapat orang lain atau lawan bicara yang kita ajak komunikasi. Nah, itulah diantaranya 5 tips komunikasi yang efektif. Masih banyak lagi tentang tips komunikasi yang efektif, yang pada kesempatan ini Bapak ambil 5 contoh tips komunikasi yang efektif. Nah, sekalian, itulah beberapa tips komunikasi yang efektif. Mudah-mudahan selalu di dalam berkomunikasi hendaknya juga memperhatikan hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam berkomunikasi. Nah, selain hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi, tentunya juga kita harus tahu fungsi daripada berkomunikasi yang efektif yang kita lakukan. Nah, sekalian, itulah 2 hal yang dapat Bapak sampaikan dan Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini tentang bimbingan klasikal, yaitu tentang komunikasi yang efektif. Mudah-mudahan dengan penjelasan melalui bimbingan klasikal pada kesempatan kali ini, yaitu tentang komunikasi yang efektif, sehingga kita dapat selalu memperbaiki dan meningkatkan bagaimana cara berkomunikasi yang efektif, tentunya yang baik dan benar. Kurang dan lebihnya di dalam pertemuan kali ini tentang bimbingan klasikal yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat meningkatkan kualitas kita di dalam berkomunikasi, baik dengan teman sebaya maupun dengan orang tua, baik di sekolah, di masyarakat, maupun di lingkungan keluarga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.